Ya, pemirsa Hukum ID, Sobat Hukum ID, kembali lagi bersama Hukum ID, bersama host Acil Akhirudin kali ini. Pemirsa, kita sedang berada di Lotus Lounge Hotel Bidakara Jakarta. Bersama kita kali ini seorang wanita tangguh, lawyer, yang memang sudah kelihatan tangguhnya karena sedang apa yang beliau sedang kerjakan saat ini. Jadi kelihatan sekali tangguhnya. Beliau adalah Ibu Nur Alam Prawira Negara. Saya manggilnya Teteh aja ya. Emang enggak? Soalnya Prawira Negara udah pasti Sunda lah ya. Sobat Hukum ID, pemirsa Hukum ID, apa sih yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Masalah pertanahan sudah tentunya. Nah, jadi kalau kita bicarakan tentang masalah pertanahan, ada sebuah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan usaha atau baik itu swasta maupun pemerintah, terutama adalah hak guna usaha. Jadi hak guna usaha ini adalah suatu hak yang diberikan oleh negara, satu hak inklusif ya tentunya dalam pengelolaan sebuah objek atau sebidang objek yang luasnya nanti ditentukan. Nah, HGU ini atau hak guna usaha ini digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sebenarnya juga, karena cakupan dari hak guna usaha ini lahannya berbeda-beda ya, bermacam-macam sesuai dengan peruntukannya. Tapi kali ini Hukum ID membahas atas sebuah permasalahan di Jawa Timur, yaitu di daerah atau yang kita kenal dengan Kalibakar di daerah Kabupaten Malang. Oke. Nah, bersama Teteh Alam, panggilan sayangnya kita karena beliau sudah berteman lama dengan Hukum ID. Jadi nanti akan kita gali apa sih yang ada di permasalahan di Kalibakar ya. Kalibakar. Nah, intinya Kalibakar itu merupakan sebuah konsesi hak guna usaha yang diberikan kepada perusahaan negara yang dinamakan PTPN 12, betul ya Teh? Oke. Nah, tapi apa yang terjadi saat ini, maka Teh Alam akan memberikan suatu kronologis terhadap apa yang terjadi dan apa yang sedang beliau perjuangkan, karena ini menyangkut orang banyak loh ya, tanah yang begitu luas, menyangkut orang banyak, menyangkut masyarakat banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan mari kita dengarkan. Oke, Teh, apa sih yang mau dikasih kronologi ke Hukum ID ini tentang Kalibakar? Saya punya catatan ya bahwa Kalibakar ini seluas hampir 2.000 hektar. Betul? Kurang lebih 2.000 hektar. Kurang lebih 2.000 hektar yang merupakan lahan komoditi pertanian. Betul. Oke. Dikelola sudah oleh masyarakat sudah puluhan tahun. Betul? Betul. Oke, bersama PTPN 12. Tapi yang menariknya, mengapa kita bicarakan dalam podcast Hukum ID, pada tahun 2013 ternyata hak guna usahanya telah berakhir, betul ya? Betul. Jadi hak guna usahanya telah berakhir. Nah, kelanjutannya seperti apa nanti akan disambung oleh Teteh Alam untuk menjelaskan kepada pemirsa Hukum ID. Silakan Teh, gimana ini kronologisnya? Ya. Terima kasih, kesempatan ini luar biasa buat saya dengan teman-teman masyarakat. Sambil ngopi ya. Mangga. Teman-teman masyarakat Kalibakar. Mereka itu sesungguhnya sudah turun-temurun. Kalau turun-temurun berarti udah lama banget dong. Udah generasi dong ya. Udah lama. Jadi kalau misalnya melihat dari sejarah, sebelum Belanda mereka kan sudah ada di sana. Memang itu tanah leluhur lah gitu. Karena ada dua yang juga di sana kan leluhur para masyarakat Kalibakar itu. Kemudian
pada saat itu dikuasai oleh Belanda karena kan zaman VOC ya. Nah, Oh, lama banget dong. betul. Jadi memang Siap, ini kita harus ngupas sejarah dulu sehingga biar tahu. Oh, jadi Dan sebelum masuk kronologis, ya, Teh Alam nih masuk ke sejarah dulu. ya, ngupas ke sejarah, kemudian biar masyarakat juga memahami semuanya untuk itu. Nah, setelah itu pada saat kemerdekaan masih ada perkebunan sudah diambil alih sama masyarakat. Terus perkebunan itu akhirnya diambil alih lagi oleh pemerintah. Nah, hanya mungkin kelemahannya di sini pada waktu itu pemerintah kurang sosialisasi bahwa ini diambil alih kan berdasarkan undang-undang. Nah, masyarakat kan merasa mereka punya hak. Nah, sampai akhirnya PTPN hadir lah. Sebelumnya kan PTPN itu kan awalnya kan Jawa. Awalnya bukan PTPN. Awalnya bukan PTPN. Sampai bergulir dari tahun 58 bergulir gitu kan sampai di PTPN 12. Nah, tapi mereka merasa pada waktu itu ada ketidakadilan. Masyarakatnya itu. Kan seharusnya si PTPN itu bisa memberikan kesejahteraan di masyarakat sekitar. Ternyata tidak. Nah, dan itu tidak hanya terjadi di Kalibakar. Di seluruh wilayah juga di seluruh Indonesia PTPN ada masalah kan seperti itu. Oh gitu ya? Iya, tapi kita khususkan bicarakan untuk Kalibakar ya. Nah, sampai akhirnya mereka mengambil alih, mengokupasi, kan gitu. Nah, disitulah perjuangan mereka. Posisinya di sini udah kita mulai masuk nih kronologis bagaimana masyarakat ini ingin menguasai secara taat hukum. Yang namanya hak, seluruh masyarakat ini kan punya hak untuk perolehan hak atas tanah. Atas tanah di Kalibakar itu ya. Yes. Nah, karena mereka sudah menguasai posisinya Kalibakar ini posisi di Kabupaten Malang ada di 3 kecamatan. Kecamatan Ampel Gading di wilayahnya Simojayan, kemudian Kecamatan Tirtoyudo ada 3, 1 Tirtoyudo, kemudian Desa Kepatihan, Tlogosari, kemudian yang di Dampit itu Bumirejo. Ya, nanti nanti kita masukkan dalam teks di video biar membantu pemirsa untuk melihat data-data itu ya. Ya, silakan. Nah, pada waktu itu pernah diletakkan HGU di Bumirejo HGU nomor 1, di Tirtoyudo HGU nomor 1 dan nomor 2, di Kepatihan HGU nomor 1, di Tlogosari HGU nomor 1, kemudian di Simojayan HGU nomor 1. Totalnya itu kurang lebih sekitar 2000-an, ya 1936 hektar ya. Nah, mungkin terasa besar, tapi kalau misalnya dibagi ke penggarap sih enggak. Karena rata-rata di sana masyarakat itu menjadi penggarap di sana. Penggarapnya maksudnya petani. Para petani dan masyarakat di wilayah itu sendiri. Jadi tidak ada misalnya masyarakat di wilayah dari luar masuk ke dalam, nggak ada. Jadi murni masyarakat tempatan situ ya? Ya, kecuali mungkin kayak Bumirejo kan ada perbatasan tuh. Nah, posisinya ada masyarakat Tirtoyudo di lahan Bumirejo, tapi posisinya di lahan-lahan eks Kalibakar. Ya. Kan gitu. Nah, kenapa dikatakan eks Kalibakar? Karena HGU-nya itu yang tadi saya sebutkan itu sudah berakhir tahun 2013. Nah, masyarakat bergulir, kemudian beberapa mereka tuh sempat meminta bantuan ke anggota dewan, kemudian mereka juga sampai sempat ketemu dengan Pak Menteri sebelumnya. Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang? Ya, yang sebelumnya, yang tahun Sofyan Jalil? Oh enggak, yang sudah lama karena tahun-tahun 2013 lah, 2000 berapa gitu ya. Nah, mereka sudah mengupayakan itu, tapi belum berhasil. Jadi effort usahanya udah ada ya? Udah ada, tapi belum berhasil. Nah, sampai akhirnya mereka bertemu dengan saya. Nah, jadi mereka minta mendapatkan pendampingan. Karena kebetulan saya juga ada penyuluhan di Kabupaten Malang itu untuk masyarakat. Baik untuk kekerasan perempuan, kemudian juga budaya segala macam. Ya ada posisi
sebagai lawyer itu kan kita memberikan namanya penjabaran bagaimana hukum itu. Nah, pada saat mereka meminta, kemudian akhirnya kita melakukan satu proses, Anda harus membuat satu perkumpulan. Karena apa? Kalau tidak membuat perkumpulan, nanti kan perorangan yang meminta. Walaupun Anda memberikan kuasa kepada saya, akhirnya mereka memberikan kuasa masyarakat beberapa. Sampai hari ini masih bergulir kuasanya itu, karena kan memang banyak ya. Berapa sih banyaknya kalau boleh di ini? Hampir, kalau itu sih hampir 2000-an. 2000 kepala keluarga. 2000 kepala keluarga. Kalau satu keluarga aja 3 orang, deh kali aja deh, silakan ya, gitu. Berarti memang ini udah hajat hidup orang banyak untuk menuntut kepastian hak atas tanahnya di lahan X Kalibakar PTPN ya. 12. PTPN 12. Okay. Siap, lanjut deh. Nah, terus karena mereka sudah berproses, ada masyarakat merasa ini adalah satu keniscayaan, nggak mungkin deh gitu kan. Dapat saya bilang ini, kita harus melihat bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijalankan. Ya, muara semua peraturan undang-undang di negara ini. Iya kan gitu. Cuman kiamat yang nggak bisa dirubah. Itu jadi saya ingat kalimat itu. Nah, terus akhirnya kita mencoba bersurat. Saya bersurat sekitar tanggal 17 Januari 2023 tahun lalu, karena sudah mendapatkan kuasa dari teman-teman dan saya sudah mengetahui kalau saya boleh ini paguyuban ya, berarti paguyuban masyarakat Kalibakar ya. Paguyuban. Ya. Nah, paguyuban masyarakat Kalibakar, kenapa kita namakan itu? Karena mereka mewakili masyarakat, kan gitu. Kemudian sekarang sedang berproses membuat koperasi. Jadi di situ saya menyelipkan pola-pola bagaimana sistem ekonomi kerakyatan, kan gitu. Kita apa ya namanya, agar masyarakat ini satu selain taat hukum, mereka juga sejahtera, kan gitu. Nah, bagaimana cara sejahteranya? Bagaimana menjadi taat hukumnya? Negara harus memberikan. Negara harus hadir. Iya, negara harus hadir. Nah, posisi itu sempat kami mintakan dari 17 Januari 2023 baru ada surat muncul itu 1 tahun kemudian. Surat muncul dari ATR BPN. Oke, dari Kementerian Agama Tata Ruang. 9 Januari 2024. Bagi saya sih itu suatu mungkin terlihatnya 1 tahun banget gitu ya. Tapi masih mending lah daripada nggak sama sekali. Dulu-dulu kan nggak gitu kan. Nah, tapi di zaman sudah hampir 24 tahun kan. Iya, betul. Mereka kan sudah berjuang, kok nggak ada, sampai ada yang kesana kemari kan nggak ada. Minimal ada kepedulian lah gitu. Mudah-mudahan kita menunggu realisasi kepeduliannya itu dalam bentuk satu hak gitu kan. Nah, kita kembali lagi. Nah, posisinya masyarakat ini memohon hak. Terus pada saat kita sempat bulan Maret tanggal 6 itu kembali menuliskan surat, karena surat itu saya tujukan ke Presiden Republik Indonesia, ke Kementerian BUMN, ke Kementerian ATR BPN, termasuk kemudian ke Kemenko Polhukam, kemudian kan dari ATR BPN ke kementerian, ke Kanwil, ke Kantah gitu, termasuk ke pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten, provinsi gitu kan. Nah, kenapa ke BUMN tidak? Karena itu BUMN ini maksudnya PTPN nih. PTPN 12. Kementerian BUMN juga disurat. Ya. Nah, tapi kan mereka tidak ada tidak ada jawaban sama sekali. Nah, terus akhirnya pada saat habis Lebaran sekitar tanggal 7 Mei kita diundang oleh BPN. Nah, diundang oleh BPN, di situ hadir PTPN, yang hadir juga Pak Himawan,
penasihat utama menteri, Pak Imawan Arief, Pak Jonahar, Pak Junahar, kemudian saat itu Kak Kanwil Jawa Timur, Pak Kakan, Pak Kakan, waktu itu masih Pak Asrofil, kalau sekarang Pak Hatta ya. ya, betul. Nah, hadir, kemudian kami dari diwakili oleh kepala desa, 5 kepala desa 5 kepala desa yang ada di Kalibakar. Ya. Masyarakatnya ada nggak? Masyarakatnya ada, tapi di Perwakilan. luar. Oke. Yang mewakilinya saya, Oh, iya. karena ruangannya kecil kan. Karena sudah ada Iya. ini kan, udah ada kepala desa. Udah ya. kepala desa, 3 camatnya juga hadir. Oke. Kemudian dari PTPN-nya juga hadir. Nah, pada waktu itu ada juga dari Bank Tanah. Oke. Nah. Dari Badan Bank Tanah ya. Dari Badan Bank Tanah, sempat Badan Bank Tanah pagi-paginya ke Kalibakar ngelihat lokasi, tapi memang hanya melihat di gudangnya aja, gitu kan, di gudangnya di wilayah Tirto Yudo. Nah, sama di Bumirjo, karena waktu itu saya sampaikan ke kepala desanya aja gitu. Nah, terus akhirnya Pak penasehat menerima pandangan dari PTPN maupun dari Kades dan Camat. Intinya dari Kades mewakili masyarakat dengan Pak Camat itu mengharapkan ada hak untuk masyarakat. Apakah itu hak milik atau hak pakai atau hak apapun yang diberikan agar masyarakat mempunyai kepastian hukum atas tanah itu. Sekarang boleh dijelaskan nggak apa sih yang membuat masyarakat itu menurut Teh Alam ini harus memiliki kepastian hukum atas tanahnya? Apa yang menyebabkan? Gini, kita ngelihat dari segi agrarianya, bahwa posisinya setiap masyarakat, setiap orang, setiap individu boleh memperoleh hak atas tanah yang dia kelola. Apakah itu hak milik atau apa, itu kan harus jelas. Apalagi mereka sudah menggarap dan ada sejarahnya. Kemudian yang kedua adalah dari segi unsur ekonomi. Nah, masyarakat kalau dia hanya menggarap, ini ada lahan, dia tidak ada kepastian hukum. Kalau dia butuh biaya, butuh yang namanya untuk tata kelola, menanam butuh bibit. Kalau mau manen butuh biaya segala macam. Nah, dengan hadirnya adanya hak, dia bisa menjadikan dijaminkan ke bank dalam bentuk kur. Intinya pada ini kalau saya tangkap, masyarakat jangan jadi buruh. Yes. Masyarakat harus menjadi pengelola sendiri atas Ya, jadi masyarakat itu harus menjadi pengusaha. Betul. Petani, gitu kan? Ya. Nah, bagaimana jadi petani gitu ya? Tapi pengusaha kan, gitu. Karena jangan berpikir bahwa pengusaha petani itu dengan ekonomi kerakyatan, petani hanya sebagai mendapat keuntungan sedikit, gitu kan, biaya dari korporasi gitu. Nah, kita kan tujuannya adalah dari mukadimah undang-undang aja udah jelas kan gitu. Nah, posisi-posisi itulah yang saya gulirkan ke masyarakat, dan masyarakat pun sebelumnya mereka memang karena kalau mereka tidak punya hak nanti diambil alih lagi sama pihak-pihak lain gitu kan. Nah, termasuk kalau misalnya mereka butuh untuk nanam singkong, nanti ada ijon dan segala macam, itu yang harus kita netralisir. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi udah mulia sekali rencananya di situ. Sampai kepikirin ke ekonominya bagaimana. Iya. Udah kayak wakil rakyat nih. Iya, kebetulan saya belum. Saya bukan bilang tidak. Bukan kampanye ya, ini pemirsa dan sobat hukum ID, Teh Alam Kawin Ageng nggak ikut. Loh, belum tapi nggak ikut bukan caleg, bukan. Tapi murni lagi memperjuangkan hak masyarakat Kalibakar. Ya. Nah, jadi secara kita sudah mukadimah tadi sampai melihat apa sih dari sisi apakah memang layak ini masyarakat Kalibakar untuk mendapatkan haknya, untuk menuntut lah kalau kita bilang bahasa kasarnya atau bahasa ininya, menuntut bahwa mereka masyarakat Kalibakar ini bisa mendapatkan kepastian atas tanahnya. Boleh juga kita runut ke depan setelah tadi Teh Alam ini memberikan mukadimah,
mereka ini sudah 2 generasi, bahkan ada yang 3 generasi ya. Mungkin karena sudah 25 tahun dan mungkin kan kalau dari sana kan dari dulu itu sih kan berapa sama aja kan. Bahkan di Kalibakar itu hanya memang orang tempatan asli, ya. Istilahnya kalau di Jakarta Akamsi itu anak kampung sini, jadi nggak ada masyarakat orang yang hijrah ke situ, enggak. Jadi benar-benar murni masyarakat dari karena mereka juga ada leluhurnya, ada makamnya di sana. Betul. Jadi memang jelas. Memang daerah mereka, gitu ya. Nah, secara dari dasar ini saya rasa kalau menurut dari yang tadi Teh Alam jabarkan bahwa di hukum-hukum agraria ini dalam kalau kita senderkan atau patokan dari hukum agraria mereka sudah layak. Sangat layak. Lebih 20 tahun. Iya. Ya kan? Mereka memang masyarakat situ dan tanahnya juga nggak kemana-mana. Penguasaan fisiknya ada di mereka. Ya tinggal sekarang bagaimana yang diinginkan, apa yang diusahakan, yang diperjuangkan selama ini negara hadir. Nah, negara hadir dalam arti ada instrumen negara kan di sini ya, alat negara yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pangan Nasional. Iya. Dan Kemenko Polhukam tanggal 23 Mei kemarin akhirnya hadir juga. Mereka kan kalau kemarin kan hanya yang dari BPN itu kan hadir hanya di 2 wilayah dan itu hanya di posisi di Gudang kan. Kalau Kemenko Polhukam itu dari Simojayan ke Telogosari, ke Kepatihan, ke Tirtoyudo sampai ke Bumirejo. Dia melihat bahwa memang 99,9% itu sudah dikuasai oleh masyarakat. 99%. Ya, udah hampir semuanya dong. Hampir semuanya. Jadi yang hanya memang tidak masyarakat lakukan di Tirtoyudo Gudang, dan gudangnya itu pun sudah tidak digunakan sama sekali oleh PTPN. Sudah ada progres bertemu bersama semuanya ya, dengan ya kalau kita bilang itu kalau yang pertemuan di waktu itu ya dari BPN, dari PTPN dan semua stakeholder itu saya rasa udah langkah atau big step yang sangat diperlukan ya, dan udah terjadi bulan 7 Mei 2023. Apa hasilnya? Belum ada. Siapa yang jawab waktu itu? Belum adanya. Menurut pandangan kami belum ada karena PTPN? waktu PTPN belum ada jawaban. Dari ATR BPN pun kan baru tanggal 9 Januari ini melalui surat bahwa kondisinya ini diserahkan ke Kanwil. Nah, kita kan tunggu apa yang akan dilakukan Kanwil. Tapi kan saya harap sih Kanwil seharusnya sudah mulai baca ya. Ada surat dari ATR BPN dari pusat. Ini Kanwil, hey Kanwil, ini kamu laksanakan dalam jangka waktu tempo sesingkat-singkatnya karena kan tapi ada kalimatnya. Sekelas penasehat utama loh Pak Himawan Arif kan mantan sekjen. Sekjen. Ya mudah-mudahan ada think of a box, out of a box. Pak Himawan Arif memberi harapan ya, dan membawa apa yang memang harus dilakukan oleh kementerian. Iya. Ya kita harap sih BPN bisa segera. Kenapa? Karena kan kita lihat gini, contoh yang di Surabaya kan ada yang tanah hijau kan sudah ada penyerahan. Kemudian ada, saya lihat sih Pak Menteri lebih rajin ke Jawa Timur ya. Pak Menteri ya betul. Ya, jadi saya harap beliau tidak lupa walaupun di tempat lahir. Iya, dari Singosari kan. Jadi jangan lupa agak sedikit kegeser ke arah barat itu kan ke wilayah Dampit, ada wilayah Ampel Gading itu ada tanah yang harus diluruskan. Lihat nih. Iya, podcast Hukum ID. Jadi ada harapan dari masyarakat Kalibakar nih Pak Menteri. Kan gitu. Jadi kan Pak Hadi Cahyanto ya. Iya, Pak Hadi kan kita kan melihat beliau kan sangat tegas ya. Jadi apalagi pas waktu pertama beliau datang hadir ke Tegarrejo gitu kan. Ya geser sedikit kan itu Dampit Kalibakar gitu kan. Dan apalagi kan ini dulu menyelesaikan masalah juga dulu belum selesai juga sih Tegarrejo karena kan posisinya kan masih on ya PTPN-nya ya. Ya sudah, itu urusan Pak Menteri ya, saya nggak ikut karena saya bukan kuasa hukumnya. Kecuali kalau dari sana Tegarrejo minta kan. Tapi ada inilah dari
ada concern lah dari Ya. Pak Menteri khususnya ya, Iya. gitu loh untuk hadir. Nah, Oke, silakan. terus kita lihat di sini posisinya mungkin semoga ini menjadi satu pencerahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa yang namanya HGU yang sudah berakhir, apalagi sudah tupoksi dari si perusahaan BUMN ini yaitu PTPN ini tidak bisa menjalankan lagi, maka kembalikanlah ke negara, kemudian negara berikanlah kepada masyarakat sebagai bentuk bahwa apa yang mau dicari adalah kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya kembali lagi ke muara undang-undang. Ke muara undang-undang. Negara Jadi 12 sebenarnya Indonesia. kalau BPN mau bersikap mendahulukan masyarakat, dia punya payung hukumnya kok. Payung hukumnya dari sebagai undang-undang, regulator juga. regulator kan gitu, undang-undang dasarnya ada, undang-undang cipta kerja ada, PP-nya pun jelas. Regulator dan eksekutor. Iya, regulator dan eksekutor Iya. itu jelas. Jadi tinggal pelaksanaannya aja gitu kan. Ya kami sih berharap, saya mendampingi masyarakat di sini berharap bahwa 2000 kakak ya? 2000 kakak. 2000 kakak loh ini. Kali kakak. Jadi kalau misalnya dibilang 2000 kakak dibagi 2000 kakak kan gitu kan. 2000 hektar dibagi 2000 kakak. Masing-masing dapat 1000. Lumayan lah ya. Betul. Nah, jadi kan mereka bisa sejahtera. Dengan kesejahteraan itu tidak untuk diri mereka sendiri, buat anaknya bisa menambah untuk sekolah. Kemudian kan mereka kan dengan pertanian ini menambah pajak juga ke negara, khususnya ke Pemda Kabupaten Malang. Nah, saya sempat membicarakan bahwa kalian harus membayar pajak posisinya. Nah, kita tuh jadi sebagai lawyer itu bukan hanya, kan kadang-kadang orang ngomongnya lawyer itu hanya mau bekerja kalau dibayar kan gitu kan. Nah, ini adalah salah satu proses bahwa kita ini harus memberikan pencerahan ke masyarakat. Nah, termasuk juga kita memberikan andil kepada negara bahwa ini loh, Pencerahan ini edukasi ya. Edukasi, Bagaimana termasuk dia menjaga lahan, melaksanakan kewajibannya kepada negara, Betul. pajak tadi. ya. Ya, sehingga ya ujung-ujungnya balik ke mereka juga kan. Betul. Jadi yang namanya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Wah, ini idiom bagus nih. Jadi Diulangin deh. Hukum tanpa kekuasaan tanpa Ada. kekuasaan angan-angan. adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenangan. Ini yang nomor 2 yang lebih gawat ya. Bukan Jadi- kewenangan ya, jadi ya. Hukum Ah, ini masyarakat dengan taat hukum, mereka memperoleh hak atas tanah itu membutuhkan kekuasaan. Siapa yang mempunyai kekuasaan adalah negara, organnya adalah ATR BPN. oke. Sehingga tidak menjadi angan-angan bagi masyarakat kan. Nah, kekuasaan ATR BPN harus menggunakan hukumnya, karena kalau dia tidak membiarkan yang sudah HGU ini udah habis, tidak diberikan kepada masyarakat. Infonya diperpanjang nggak? Yang saya tahu sih tidak ya. PTPN tidak berpanjang lagi. PTPN tidak diperpanjang HGU-nya, tapi mungkin PTPN masih tetap, karena kemarin tanggal 7 Mei tahun lalu itu masih meminta. Tapi kan pada posisinya PTPN ini tidak menjalankan. Jadi beberapa tahun sebelum HGU habis pun mereka sudah tidak bekerja di situ. Tidak Gitu. bekerja maksudnya apa ini? Tidak melaksanakan perkebunannya itu, tidak menjalankan tupoksinya sebagai perkebunan. Nah, apalagi setelah 2013 habis kan udah seluruhnya sama masyarakat, karena masyarakat yang masyarakat sekarang itu kan dari 97 itu sudah kuasai, sudah bangun bangunan-bangunannya PTPN pun sudah ada yang dijadikan sekolah madrasah, ada yang dijadi rumah tinggal, itu pun sudah dipakai oleh masyarakat yang tidak punya tempat. Nah, sudah dikuasai semuanya. Kemudian lahan-lahannya pun sudah diisi oleh singkong, jagung gitu. Nanti laporan CCTV terkini di Kalibakar itu
lahan-lahannya difungsikan dengan berbagai macam tanaman produktif ya. Ya, Dan ada bangunan-bangunan juga yang digunakan untuk fungsi sosial, ya, sekolah, betul. mungkin rumah ibadah kalau nggak Iya. salah. Oke. Jadi Nah. kan semuanya sudah berfungsi oleh masyarakat itu, hanya tinggal negara yang mempunyai kekuasaan kan negara ini melalui ATR BPN menyerahkan itu gitu kan dengan berdasarkan hukum, kan dasar hukumnya sudah ada, payung-payung hukum itu ada kok untuk memberikan hak kepada masyarakat itu. Sebenarnya saya sih sangat menarik untuk membahas pertemuan di bulan Mei itu karena yang hadir itu sudah melengkapi semuanya. Seharusnya. Ya, artinya sudah ada jalan keluar, konklusi lah di situ dari stakeholder. Pemerintah kabupaten atau provinsi hadir juga di situ. Ada. Pemerintah kan diwakili oleh pemerintah Kabupaten Malang, diwakili oleh camat dan kepala desa. Oke. Ya, jadi masih ada aparaturnya ya. Iya. Oke. Jadi sampai sekarang info terakhir ada surat itu dari Kementerian ke Kanwil ya. Ditujukan juga tembusannya ke Ketua Paguyuban Masyarakat Kalibakar. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi kali ya mungkin atau gimana? Saya sih harapkan begitu ya, karena posisinya sama BPN atau Kanwil gitu, PTPN datang lagi. Ya termasuk mungkin saya berharap Kemenko Polhukam juga mengundang masyarakat, termasuk PTPN, termasuk ATR BPN biar langsung cek gitu. Iya, langsung Kemenko Polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini juga sudah hadir. Karena memang ini menyangkut masyarakat banyak kan. Iya. 2000 ini jangan sampai menumbuhkan teroris baru lah. Bukan teroris kali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata jurnalis ya, bahwa progres itu ada ya kan. Udah kelihatan lah, udah ada pertemuan-pertemuan itu, tapi yang saya sayangkan belum ada sampai sekarang. Betul. Tapi kembali lagi masalah pertanahan ini kan nggak mudah ya, Teh. Jadi masalah pertanahan ini nggak segampang ya kan, nggak semudah bahwa masyarakat menuntut HGU, menuntut haknya terhadap tanah ini kan. Badan Pertanahan Nasional juga BPN juga perlu melakukan semacam tupoksinya dijalankan lah terhadap, karena ini menyangkut produk hukum atas sebuah bidang ya kan. Ya kalau bekerja dengan semestinya sih mereka akan seharusnya sih bisa. Seharusnya ya, tapi luas kan, lagi kan 25 tahun kan enggak. 2000 hektar ya, gitu loh. Iya, sangat luas, sangat. Menurut saya sih itu luasannya lumayan ya, 2000 hektar untuk masyarakat sih. Oke, terus sudah berjalan sampai sehingga saat inilah ya, di awal tahun 2024 ini. Terakhir kapan ke sana? Izin ke mengunjungi kembali rekan-rekan masyarakat di Kalibakar, Teh Alam kapan? Saya terakhir itu pas habis tahun baru. Karena memang saya kan baru dong. Iya. 2 minggu yang lalu. Saya ini kan kadang-kadang liburannya di situ. Nggak liburan sih. Aduh, dibilang liburan. Maksudnya ya saya sering di wilayah sana kan gitu. Jadi laporan CCTV-nya nih pokoknya masyarakat masih terus menjalankan kegiatan sehari-harinya. Ya, dan kita sedang berproses dibantu juga dari Pemda Kabupaten, dari Kabupaten Malang ya. Ya, dari bidang koperasi. Kan saya dinas, juga dari dinas ya. Kan waktu tanggal berapa ya itu? Tanggal 3, tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu kami pertemuan di Tirto Yudo dengan dinas untuk penyuluhan kan gitu. Apalagi sudah ada interaksi dengan pemerintah kabupaten. Ya. Alhamdulillah sih interaksi Kabupaten Malang itu luar biasa. Jadi Pak Bupatinya sendiri gimana terhadap masyarakat kali? Kalau Pak Bupati kembalikan ke
kepala desa dan ke masyarakat, karena memang Pak Bupati sering hadir kalau misalnya Pak Menteri menyerahkan itu kan sebagai ya undangan lah gitu kan, karena kembali itu kewenangannya kan di ATR BPN. Saya kan sempat juga ngobrol sama diskusi sama Abah ya, Abah Sanusi, bah ini gimana tolong gitu kan, masyarakat biar barengan gitu. Ya udah kamu ngobrol sama kadis-kadisnya dengan masyarakat gitu kan. Ya udah guyup aja, karena saya memang sebagai kepala pemerintahan itu ya menyaksikan aja gitu kan posisinya, karena ini kewenangannya kan bukan di kabupaten kan gitu. Nah jadi beliau hanya memberikan amanat, ayo guyup gitu kan. Nah terus dari dinas koperasi juga membantu buat masyarakat. Nah terus juga dari Bank Jatim juga kan, kalau misalnya masyarakat punya hak, mereka dapat kur itu 0%. Wah. Gitu. Jadi kalau misalnya berapa gitu. Jadi cuman waktu saya jadi pembicara tanggal 22 Desember tahun 2022 ya. Waktu itu Pak Abah Sanusi kan sudah menggulirkan itu, bahwa masyarakat boleh melakukan pinjaman kur 0% dari Bank Jatim. Nah itu kan dari pemerintah daerah pun sudah aware gitu kan ke masyarakat. Nah bagaimana caranya memperoleh itu kan gitu, biar mereka tuh ijon-ijon atau cukong-cukong itu tidak hadir lagi lah. Ya kepastian hak atas tanah salah satunya kan buat memberantas itu ya, gitu kan? Tengkulak gitu iya. Ya, Jadi biar mereka masyarakat petani ini bisa menjalankan aktivitas agrarisnya kan. Betul. Begitu sebagai petani. Selain jadi kalau misalnya mereka mempunyai hak, selain mereka untuk perkebunannya, di situ kan ada proses ekonomi kerakyatan seperti untuk tanah menjadi wisata. Karena kan jalur-jalurnya mereka itu bagus. Dia dataran tinggi kalau nggak salah. Dataran tinggi. Jadi posisinya itu kan bisa menjadi tempat wisata seperti kan yang bisa dikembalikan dikelola oleh masyarakat. Ya, jadi dengan fungsinya koperasi ini selain konsumen, kan memang saya bikinnya koperasi konsumen. Kenapa? Ya. Karena biar kita nih posisi bisa untuk perdagangan, kemudian wisata, kemudian teman-teman juga kalau ada yang mau umroh apa segala macam, saya bilang kalian bikinkan semua. Jadi kreativitas UMKM itu bisa dijalankan dengan dasar dari komoditas yang ditanam oleh petani. Apa jadi komoditasnya? Ini apa? Yang paling inilah di sana. Singkong, jagung, terus ada juga tebu, gitu. Tapi sebagian, lebih banyak singkong, lebih banyak jagung, gitu, kelapa, gitu. Nah ada sih beberapa yang kopi, gitu kan. Yang komoditas utama atau viral lah yang kopi, apa sih yang lagi viral kan banyak tuh, apa rempah-rempah mungkin ya, gimana yang punya nilai jual tinggi. Karena kan mereka ini ada yang panen panjang, ada yang panen cepat. Kan gitu. Karena kan ini kan kebutuhan masyarakat juga gitu kan. Terus mereka juga kan butuh pupuk kan gitu. Jadi kan biar koperasi ini kelola pupuk segala macam. Itu kan ekonomi bergulir lah di sini. Iya, nah itu jadi dengan hadirnya BPN memberikan hak kepada masyarakat dengan jelas, mereka dapat hak pakai atau hak milik gitu kan, dan mereka boleh membuat catatan kok menurut saya. Jadi catatannya itu adalah gini, tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, BPN itu membuat catatan sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang menjual itu nggak bisa, hanya bisa dihibahkan untuk ahli warisnya. Karena memang ini untuk anak-anaknya, anak cucunya dapat dipergunakan terus gitu bergulir, sehingga kan mereka tidak bekerja keluar tapi membangun di dalam. Membangun daerahnya sendiri, menggunakan tanahnya sendiri. Betul. Apalagi yang tidak bisa digunakan. Ya, jadi begitu banyak fungsi-fungsinya kok. Nah, mungkin apa ya? Kehadiran kita itu adalah memberikan
semangat. Jadi kita punya effort gitu. Nah, kemudian PTPN pun harus ikhlas. Kalau memang Ikhlas sih karena sudah X. iya, karena kan masalahnya kan dia merasa bahwa ada yang namanya hak prioritas. Nah, di dalam undang-undang kan, di dalam peraturannya kan ada hak prioritas kalaupun sudah selesai kan gitu. Ya aku sudah selesai, tapi kan aku boleh meminta dong gitu. Minta lagi maksudnya. Minta lagi untuk diperpanjang. Boleh kalau Anda memang mempergunakannya dengan baik. Toh Anda tidak mempergunakan dengan baik dan sesuai tupoksinya, ya ikhlaslah, kasihkan kepada mereka yang mempunyai hak. Karena udah sejarahnya aja udah mereka ada di situ gitu Ini kan. sebelum penutupan ini, cuman saya pengen tahu nih, pemirsa Hukum ID, sobat Hukum ID atau siapapun yang menyaksikan ini, apakah dulu masyarakat ini memang kerjasama dengan PTPN? PTPN Sebelum 12, sorry. Jadi masyarakat itu dulu sebagai buruh, buruh kerja Ya, di sana. Nanem dia apa? Iya, Terus, kan mungkin kalau buruh terlalu kasar ya. Mereka pekerja lah ya di situ. Gitu kan, mereka bekerja. Tapi ternyata mereka tidak mendapat ketidakadilan, mereka tidak sejahtera. ketidakadilannya ya mereka tidak sejahtera. Iya, jadi ya kamu hanya sebagai, kalau misalnya kayak kerja Rodi mungkin sama aja kan gitu ya. Oh iya, Rodi kasar banget. Kasar banget gitu kan. Tapi itulah yang berharap terjadi. zaman itu datang lagi. Iya kan. Nah, dan itu pun diceritakan oleh mereka, karena saksi hidup masih ada. Tokoh-tokoh masyarakat itu tuh bercerita ke saya. Jadi mereka tuh salah satunya contoh yang Simojayan. Pertama kali yang bongkar itu adalah Simojayan. Jadi waktu itu ada lahan yang bukan lahan PTPN, mereka pinjem mau sewa, pinjem lah gitu, bukan sewa. Mereka mau pinjem. Nah, ternyata mereka bukannya hanya pinjem, tapi mereka tanamin. Nah, di situ posisinya. Sedangkan ada yang akhirnya mereka melakukan perlawanan. Apalagi pada waktu itu mungkin tahun 97-98 kan memang lagi rame-ramenya gejolak lah ya. Saya juga dulu waktu lagi kuliah kan sempat sekali bakar gitu. Ternyata sekarang kesampaian. Nah, terus posisinya ini kalau ada waktu dulu sempat ya saya baca, kan ini dokumen agak lama. Dokumen pada waktu 90-an, 99. Nah, jadi ada yang namanya masyarakat ini, mereka ada orang yang dapat KSU, tapi mereka harus membagi 60 sampai 40. Tapi itu sebelumnya. Dan itu bukan melakukan untuk, kan kalau PTPN ini kan untuk kayu keras, kayak coklat, karet gitu kan, kopi gitu. Nah, tapi ini enggak, kayak singkong terus memberikan fee bagi keuntungan lah ya gitu. 60-40 bagi hasil. Nah, jadi sebenarnya pajak untuk ke negara pun tidak terpenuhi menurut pandangan saya ya. Dan mudah-mudahan pandangan saya benar. Karena kalau misalnya PTPN menjalankan dengan baik, maka akan terpenuhi. Ya, contoh kalau saya sih ngelihat waktu saya ke Gunung Ijen yang di Bondowoso kan rada rapi ya yang PTPN. Menurut saya mungkin kalau misalnya beliau pekerja dari PTPN itu bagus sih mungkin seperti di Bondowoso. Tapi di beberapa wilayah di Kabupaten Malang itu tidak dilaksanakan dengan baik. Gitu. Sehingga harus ada evaluasi lah dari pemerintah bahwa kalau BUMN yang tidak berfungsi ya harus dihilangkan malahan, atau misalnya harus dibenahi. Jadi jangan dibiarkan, karena jangan jadi bahan korupsi juga. Kan gitu ya. Saya bukan gimana ya, kita kalau misalnya pajak itu kan untuk kita juga, untuk membuat jalan apa segala macam. Kita jangan terlalu banyak berhutang juga kan keluar kan gitu. Kalau misalnya negara hadir untuk masyarakat bisa bekerja untuk dirinya sendiri, bisa membangun dirinya sendiri. Mereka tidak butuh dari luar. Bahkan misal ekspor, mereka sesuai kategori, ini bahan-bahannya yang harus untuk ekspor, kan bagus. Kenapa seperti kita harus yang impor? Diharapkan masyarakat Kalibakar. Ya, gitu. Mereka berharap mandiri. Yes. Mereka berharap jadi
pengusaha di atas tanahnya yang sudah beberapa generasi, ya kan. Nah, jadi sebagai sebelum kita masuk ke penutup, saya kembali memberi rangkuman dari pembicaraan dengan Teh Nur Alam Prawira Negara, bahwa masyarakat Kalibakar ini sudah sepatutnya mendapatkan haknya di atas tanah mereka setelah tanah atau hamparan tanah ini yang dulu merupakan X ya, atau bekas HGU-nya PT PTPN 12 Jawa Timur. Nah, jadi apakah memang ini masyarakat layak? Nah, ini ditentukan oleh regulatornya, yaitu Kementerian Regulator dan Eksekutor, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan ini, pasti kita minta juga Teh Alam untuk memberikan kata mutiara atau penutup dari pembicaraan kita. Termasuk tugasnya Pak Jonar. Beliau kan Pak Jonar disebut-sebut. Beliau kan Kakak Nul sekarang mumpung masih PLT kan beliau udah di Jakarta ya, kabur dulu sedikit langsung oh ya ada tanda tangan gitu kan. Langsung nih ke Pak Jonar. Baik, siap. Salam ya Pak Jonar. Jadi siap. Baik, jadi ini nanti akan sampaikan dari apa yang diharapkan. Jadi apa yang diutarakan oleh Teh Nur Alam ini atau Teh Alam sebenarnya apa yang beliau representasikan dari masyarakat Kalibakar. Silakan Teh. Ya. Terima kasih. Saya mewakili masyarakat Kalibakar sebagai pendamping hukum dan kami berharap mengetuk hati organ negara, Kementerian ATR BPN melalui melalui Kanwil Jawa Timur. Semoga dalam jangka waktu secepatnya, mudah-mudahan sebelum Rakernas ya, sudah ada kami memperoleh hak milik atau hak pakai atau hak yang menurut pandangan dari Kementerian ATR BPN layak untuk masyarakat, agar masyarakat mempunyai kepastian hukum. Dan kami siap untuk menjalankan amanah itu, masyarakat menjalankan amanah untuk menjaga tanah leluhurnya, untuk anak cucunya menjadi para penggarap, para petani yang mengupayakan secara mandiri. Gitu. Kemudian kepada PTPN mungkin bisa meminta wilayah lain kepada negara gitu kan, dan menyerahkan karena sudah berakhir HGU-nya untuk tidak memperpanjang lagi permasalahan ini, dan memang utuh untuk masyarakat Kalibakar gitu kan. Jadi seperti Pak Soekarno bilang, bercita-citalah setinggi langit, kalau kau jatuh maka kau akan berada di antara bintang-bintang. Jadi masyarakat Kalibakar memang bercita-cita setinggi langit, kalaupun jatuh maka akan tetap mendapatkan hak. Ujung-ujungnya hak ya. Ujung-ujungnya hak. Oke, pemirsa Hukum ID, Sobat Hukum ID, demikianlah perbincangan dengan Teteh Nur Alam Prawira Negara mengenai apa yang terjadi di Kalibakar, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembicaraan ini berharap ada kelanjutan ya dari bukan nomor satu ya. Amin. Saya jadi rada takut karena ini lagi mau pemilu, jadi takut salah. Gitu ya, aduh, maaf ya. Ini memang lagi tahun politik ya. Jadi kalau bilang amin aja takut ini ya, takut sebagai juru kampanye. Iya. Jadi kembali lagi berharap untuk setelah pertemuan yang Mei tadi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan seluruh stakeholdernya, pemerintah Kabupaten Malang
juga kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, juga kantor pertanahan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang untuk bisa memberikan jawaban yang terbaik buat masyarakat Kalibakar, yaitu memberikan hak atas tanah mereka. Gitu. Oke, sobat. Terima kasih Teh Alam. Oke, atas waktunya. Pemirsa Hukum ID, sobat Hukum ID, demikian perbincangan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan ilmu buat kita semua, bahan buat ya apalah ya. Ya harus menjadi edukasi. Iya, jadi biar kita bisa selalu optimis. Selalu optimis. Jadi kita bisa belajar dari mana-mana nih.